Kalau kita pergi beribadah saat-saat ini, beberapa gereja sangat berupaya agar jemaat yang datang dapat merasakan atmosfer penyembahan yang ngangkat. Mulai dari lighting yang wah, kualitas audio seperti acara-acara konser, bahkan sampai pemimpin pujian yang dipilih harus good looking. Wah, sepertinya untuk menjadi penyembah kita harus didukung oleh fasilitas tersebut baru bisa menyembah Tuhan dengan asik. Banyak dari kita lupa esensi sesungguhnya menjadi seorang penyembah. Dalam Good News program kali ini telah hadir di Storehouse, Frankie Kuncoro. Pria yang akrab disapa Kiki ini sedang banyak sekali berkolaborasi dengan penyanyi rohani di Indonesia dalam membuat konten YouTube penyembah rumahan. Lewat akun YouTube ini, Kiki mau berbagi bahwa sesungguhnya penyembahanmu gak ditentukan oleh fasilitas atau skillmu, melainkan bicara mengenai kerinduanmu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Siap untuk menjadi penyembah yang benar? Sesaat lagi hanya di Good News program. Ngomong tentang penyembah rumahan. Ya. Nah, boleh cerita nggak Ki? Kenapa kamu punya satu konsep ini penyembah rumahan itu gimana? Cerita dulu dong. Orang hari ini tambah sibuk loh. Pasti. Iya. Pasti karena semenjak ada handphone ini tambah sibuk. Gitu ya, waktunya habis dibuat handphone. Kita melakukan banyak wasting time, killing time itu pakai handphone. Jadi intinya gini, di tengah banyaknya kesibukan hari-hari ini, padatnya aktivitas, belum lagi tekanan kehidupannya. Masalah juga tambah banyak, masalah moral, masalah ekonomi, masalah politik, masalah itu udah jadi kayak konsumsi orang tiap hari. Jadi masalah tambah banyak, aktivitas tambah banyak. Akhirnya banyak orang tuh kehilangan waktunya dengan Tuhan. Tuhan bukan lagi jadi prioritas, kehidupan penyembahan bukan lagi jadi sesuatu yang esensi yang saya ngelihat. Dan ini kelihatan banget orang seringkali cuma cari Tuhan itu cuma dalam ibadah mingguan atau cuma kalau mau pelayanan. Menurut kamu kira-kira kenapa tuh? Karena mereka nggak ngerti prioritas. Oh. Biasanya orang kalau nggak ngerti prioritas hidupnya nggak bisa berkualitas. Oke. Salah untuk nempatin urutan kehidupan. Yang kedua karena mungkin minimnya pengenalan sama Tuhan. Orang kalau benar-benar kenal Tuhan responnya akan beda. Karena dia sadar Tuhan itu siapa dalam hidupnya. Ya. Betul, betul. Kalau kita lagi haus dan kita mengenali gelas ini berisi air, respon kita bakal beda. Ya. Kalau misalnya gelas ini kita kenalnya gelas ini kita anggap sebagai batu, kita nggak akan minum itu. Sama kalau kita kenal Tuhan sebagai sumber kehidupan, kita pasti cari Tuhan kok. Ya. Gitu. Jadi makanya ini yang jadi kegelisahan hari-hari ini, dan saya menemukan beberapa teman-teman ketika curhat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pernikahan dan segala macam. Saya ketika ngobrol sama mereka dan mereka ketika ngomong sebuah masalah, mereka nggak tahu mau kemana dan beberapa sudah mulai ngalamin kehancuran dalam pernikahannya. Saya akhirnya cuma tanya satu yang paling esensi. Saya cuma tanya gini, hubunganmu sama Tuhan gimana? Nah, mungkin ada beberapa pemirsa di luar sana yang bertanya gitu, kalau mesbah keluarga itu isinya apa sih? What do you do at your mesbah keluarga? Simple banget. Saya cuma lakukan dua hal. Yang pertama, nyembah, doa, bagi apa yang didapat, selesai. Nah yang kita lakukan, worship, doa, kadang-kadang ngajak anak-anak juga. Sebelum mereka ke sekolah atau mereka lagi di mobil, kita ajak. Jadi istilahnya nggak terpaku hanya dalam satu ruang gitu ya. Kadang-kadang mungkin orang lagi naik busway mungkin, atau naik bus atau lagi dempet-dempetan gitu. Iya. Tapi gimana caranya menghadirkan atmosfer surgawi itu di tengah-tengah kan himpitan? dia udah bilang tinggal pakai earphone, gitu ya, terus mainkan playlistnya. Tapi kan kadang-kadang orang merasa nggak layak banget gitu loh. Misalnya kayak kita jadi ini sebagai saat teduh kita gitu, gimana? Kondisi gitu justru dalam kebisingan itu malah kadang-kadang jadi momen yang nikmat. Kadang-kadang saya di pesawat, pesawat mungkin jauh lebih nyaman ya. Atau kadang-kadang saya lagi di Grab, lagi transportasi gitu dan segala. Yang lebih penting adalah kita memilih. Kita udah memfokuskan hati sama pikiran kita untuk nyembah Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh ruang atau waktu gitu ya. Bisa kapan aja menyembah Tuhan di mana saja gitu. Ditentukan oleh kerinduan kita. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @anugerah ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @anugerah ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi
pada email Anda atau pada YouTube Anda.